Sebelum itu, ibu mau ngecek kehadirannya. Ada yang tidak? Banyak bu. Banyak bu. Siapa saja itu nggak bilang? Bahril, Syamden, Ahmed, Desya. Itu bu. Banyak deh. Mungkin ada yang tahu siapa yang tahu? Tidak bu. Kita aku dan bu. Tapi kan jadi bagus sekali. Semangat belajar. Betul. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa saja itu benda. Ada yang tahu apa saja itu wujud benda? Ada yang masih ingat? Ada 3. Padat. Ya. Garis. Oke. Satu lagi. Gas. Oke. Nah, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana benda-benda yang berwujud padat, cair, gas itu bisa berubah. Sebelum itu, ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Siapa yang mau? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berbeda. Oke, betul sekali. Jadi perubahan wujud benda itu adalah berubahnya bentuk dari suatu wujud benda, yaitu berubah menjadi, ada yang tahu? Ada 6. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berubah. Oke, Renata lagi. Nomorku 1. Mencari. Ya. 2. Kristal. Embun. Ya. Embun. Menguap. Perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Di sini ibu punya gambar. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Coklat. Dengan mata penggambarnya gimana? Batu. Batu. Coba dilihat baik-baik lagi, gambar apa ini? Coklat. Oke. Nah, di sini ya, di sampingnya ini ada gambar coklat yang meleleh. Ada yang tahu kenapa coklat dan bentuknya yang seperti ini utuh bisa meleleh seperti gambar sampingnya? Kepanasan. Iya. Kenapa bisa dia meleleh? Kepanasan karena apa? Suhu ya. Oke, betul. Nah, seperti yang tadi sudah kalian sebutkan, perubahan wujud benda itu ada 6. Nah, yang pertama itu mencair. Mencair itu biasanya wujud bendanya dari apa ke apa? Padat ke air. Cair. Oke, betul. Nah, mencair itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada es krim yang meleleh dan lilin yang meleleh karena api. Oke, betul. Yang perubahan wujud yang kedua adalah membeku. Nah, membeku ini kebalikan dari mencair.
Es krim. Es krim? Ya, betul. Nah, contohnya itu saat membuka air di freezer menjadi es batu atau membutuhkan bahan cair lainnya. Nah, yang ketiga itu menguap. Siapa di sini yang sering masak mie di rumahnya? Saya. Masak mie apa? Tahu soto. Oke. Nah, menguap adalah kalau misalnya kalian masak mie terus kalian tinggalkan lama itu, misalnya kalian lupa kalau kalian itu masak airnya itu akan lama-lama berkurang. Itu airnya berubah menjadi zat gas. Nah, itu yang disebut dengan perubahan wujud benda menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Contohnya seperti yang tadi, ketika merebus air maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Perubahan wujud benda yang keempat adalah mengembun. Siapa yang kalau bangun pagi itu lihat di depan rumahnya tanamannya itu ada air di atas daunnya? Saya tuh. Nah, itu namanya mengembun. Mengembun itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran air. Contohnya, embun pada daun-daun di pagi hari atau gelas kaca mengembun karena bersih es batu. Yang kelima, menyublim. Menyublim itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Nah, contoh ya gambar apa Bu? Ini gambar kompor baros. Ada yang biasa lihat kompor baros di rumahnya? Ada yang biasa di lemari? Iya, betul sekali, biasa ada di lemari. Nah, pada saat kita meletakkan kompor baros di suatu ruangan, maka lama-kelamaan kompor baros itu akan habis. Betul. Nah, yang terakhir itu perubahan wujud kristal. Perubahan wujud kristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya perluasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa saja perubahan wujud benda, di sini Ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke. Ini tugas individu ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini contohnya. Nah, Ibu kasih contoh pertama. Nah, di sini ada mentega dan di gambar sampingnya itu menteganya meleleh. Nah, kalian hubungkan perubahan wujud benda apa yang terjadi pada mentega tersebut. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan. Ya, Bu. Sudah ya,
bendanya itu cair ke padat. Yang ketiga, masa air. Perubahan wujud bendanya yaitu cair ke gas. Selanjutnya apa itu? Itu Perubahan arus. Perubahan wujud bendanya padat jadi gas. Dan terakhir, daun ada airnya. Perubahan wujud benda gas menjadi cair. tepuk tangan dulu nih Masya. Renata yang silakan naik. Kita lihat jawabannya Renata mah. Apakah ada yang berbeda dari jawaban Nabila? Mulai nih. Pertama itu mentega yang cair. Karena wujud benda padat menjadi cair. Itu es batu yang cair. Yang baik yang kedua, gambar yang kedua itu air menjadi es batu. Itu perubahan wujud benda cair menjadi padat. Dan yang ketiga air yang mendidih. Itu perubahan wujud benda padat menjadi gas. Jangan maaf ya. Perubahan wujud benda cair menjadi gas. Terus gambar yang empat ini kapur barus. Itu perubahan wujud benda padat menjadi gas. Terus yang terakhir itu air yang di daun ya. Perubahan benda gas. Salah itu. Oh ya, betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk Renata. Terima kasih. Oke, itu tadi ada 6 perubahan wujud benda. Siapa yang mengusulkan? Saya. Oke, Nabila. Yang pertama itu mencair, membeku, menyuplik, mengkristal, menguap, Oke, terus sekali. Nah, ibu ingatkan kembali ya, mencair itu adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Nah, membeku kebalikannya dari mencair, perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nah, yang ketiga menguap. Nah, menguap itu perubahan wujud benda dari gas ke cair. Menyublim perubahan wujud benda dari padat ke gas. Yang kelima, menguap perubahan wujud benda dari cair ke gas. Nah, yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Karena pembelajaran kita kali ini sudah selesai, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. tugas apa Bu? Tugasnya itu kalian menuliskan contoh-contoh perubahan wujud benda yang terjadi di rumah kalian. Tadi contohnya sudah ada satu yang menguap, yang masak air itu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Oke, terima kasih untuk keterampilan saya akan
kajian khususnya hubungan antara sumber dan generalisasi juga sudah dilakukan tadi. Lalu guru memberikan intisari betul-betul yang penting supaya diulang pengajaran. Nah itu juga sudah dilakukan dan tadi memberikan intisari betul-betul yang penting. Lalu untuk penekanan, guru mengadakan variasi suara, betul-betul penting dalam penjelasan dan tekanan yang berbeda dibandingkan dengan mimik, isyarat atau gerakan. Lalu pemberian tekanan dengan gambar atau ilustrasi itu sudah dilakukan tadi menggunakan bantuan PowerPoint. Lalu guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui penanaman minat siswa murid dan relevansi juga sudah dilakukan saat akhir pelajaran. Lalu guru mengatakan berikan untuk menunjukkan kesempatan guru sudah dilakukan juga tadi. Lalu ada pun variasi suara. Ada variasi yang pertama ada suara. Dan guru volume suaranya juga bagus, kecepatan suaranya juga cepat. Untuk mimik dan gerak itu ada dan juga tepat penggunaannya. Kesenyapan guru berhenti sejenak atau hening tiba-tiba ketika suasana bicara itu tepat tadi juga digunakan. Lalu kotak pandang klasikal dan individual dengan murid itu sudah sesuai. Perubahan posisi juga sepertinya guru harus lebih banyak